Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana ingin membahas materi pengantar ekonomi mikro. Nomor 1, bagaimana perilaku konsumen dan perusahaan menentukan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan dan mempengaruhi penawaran dan permintaan. Jawabannya adalah perilaku konsumen dan perusahaan menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualkan dan mempengaruhi penawaran dan permintaan, yaitu dengan cara mempelajari ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi mikro ini mempelajari tentang biaya kegiatan produksi. Oleh sebab itu, ekonomi mikro seringkali disebut dengan ekonomi biaya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan ceteris paribus dalam ilmu ekonomi mikro? Jawabannya adalah, dalam ilmu ekonomi, ceteris paribus adalah istilah yang menggambarkan suatu asumsi di mana faktor lain dianggap tidak berubah konstan. Asumsi ini digunakan lantaran secara realitas seluruh variabel-variabel dalam rumus atau formulasi yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nomor 3, peran dan fungsi pemerintah di bidang ekonomi meliputi fungsi stabilitas, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Jelaskan fungsi-fungsi tersebut. Jawabannya adalah fungsi stabilitas, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan dan telepon. Fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam permintaan atau distribusi pendapatan masyarakat. Nomor 4, apa dampak positif ekonomi mikro bagi masyarakat dan pemerintah? Jawabannya adalah, dampak positifnya bagi masyarakat yaitu dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Dampak positifnya bagi pemerintah yaitu pemerintah dapat membangun irigasi agar hasil produksi di bidang pertanian meningkat, dan pemerintah dapat membangun sarana umum dengan memanfaatkan jasa rakyat yang berusaha dalam bidang konstruksi mendirikan pabrik. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan sistem capital inflow, capital outflow, dan capital flight? Jawabannya adalah, capital inflow yaitu aliran modal masuk asing. Capital inflow merupakan masuknya sejumlah dana luar negeri ke dalam suatu negara untuk tujuan investasi. Capital outflow, aliran modal keluar asing, merupakan keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Capital flight merupakan semua arus modal yang keluar dari negeri, sedangkan perkembangan yang tidak memperhatikan latar belakang terjadinya arus modal tersebut dari dalam negeri dan jenis modal tersebut. Nomor 6, jelaskan lingkaran aliran aktivis ekonomi berikut. Jawabannya adalah, kesimpulan tentang arus lingkaran ekonomi adalah, arus lingkaran ekonomi merupakan suatu hal yang menggambarkan aliran uang dan barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Yang kedua, arus lingkaran ekonomi menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi saling terkait dan saling mempengaruhi dalam proses produksi, distribusi,
dan konsumsi. Yang ketiga, arus lingkaran ekonomi pada umumnya melibatkan 4 sektor utama dalam perekonomian, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan. Baik, itulah pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.